Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mendoakan doa malaikat Tuhan, maka kita diingatkan kembali tentang peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Doa malaikat Tuhan, ada yang tidak hafal. Maria menerima kabar gembira dari jawabnya. Nah ini, yang berikutnya jawabnya. Selanjutnya jawabnya. Oke, cukup sampai di sini saja. Jadi ada 3 hal yang setidaknya diingatkan kepada kita setiap kali kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Intinya, Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel, ia akan mengandung dan melahirkan Yesus dari Roh Kudus yang akan menjadikan misteri proses penjelmaan Allah yang menjadi manusia. Dan doa malaikat Tuhan ini sangat biblis. Doa ini sangat biblis. Perpaduan antara Injil Lukas dengan Injil Yohanes. Selain itu juga kita diingatkan akan sikap Maria, akan iman Maria kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Maria sungguh bahagia mendapatkan berita ini? Mari kita melihat, apakah Maria dengan kamu sungguh-sungguh terberkati, terpujilah engkau di antara emak-emak. Kira-kira dengan berita yang sungguh luar biasa itu, Maria bahagia atau tidak ini? Pripun lingkungan Santa Maria? Bahagia? Tidak. Kira-kira kalau penjenengan gimana kalau dadi Maria? Bingung jape, melayu mesti. Kalau ditanya apakah Maria sungguh bahagia, ya kita bisa mengatakan kalau soal itu kan soal perasaan Maria. Tapi kita mencoba menyelami, bisa jadi sih, kalau dia bahagia ya bisa jadi. Tetapi sepertinya juga ada ketidakbahagiaannya. Jadi kalau katakan, betulkah Maria bahagia? Maybe, mungkin. Tapi kalau dari ungkapannya, jawabannya, kalau toh ada unsur bahagia tetapi campur aduk gak karu-karuan, mungkin juga ada unsur yang lain, bingung, takut, ragu. Yang muncul spontan adalah, bagaimana mungkin? Ini bahasa Injil, sudah dalam bahasa Alkitab, pertanyaannya sedikit halus, bagaimana mungkin itu? Saya membayangkan seorang wanita yang terkejut, menunjukkan rasa takut, rasa bingung, rasa heran, rasa bangga, rasa bahagia, campur aduk dari siji, boh sing muni apa ra cetha wis. Tapi intinya ada sesuatu yang disangsikan sebenarnya. Bagaimana mungkin? Itu pertanyaan yang sangat manusiawi yang keluar dari hati seorang Dewor Maria. Itulah kebingungan Maria. Tetapi malaikat menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ini sangat mendasar to. Mar, ora usah kayak bingung. Cek, ya opo rasa bingung. Pokoknya bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena sebenarnya Maria bagaimana mungkin itu? Ini sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang tidak mungkin.
Jawaban malaikat sungguh sangat tegas, singkat, padat, jelas. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Wes, kamu mau ngomong apa mana? Ini jawaban telak, Bapak Ibu. Jawaban yang tidak memungkinkan lagi pertanyaan lebih lanjut. Artinya kenapa nih jajal? Aku ini belum bersuami, terus harta kenapa nih? Aku wong desa, jawaban mana? Aku wong nganjuk. Ora kadek-kadekan semua. Bagi Allah semua tidak akan ada sesuatu yang mustahil. Gitu. Makanya kalau Tuhan mengendaki ada sesuatu yang besar dalam kehidupan, tidak ada sesuatu yang mustahil sedikit pun. Lingkungan Santa Maria nek duwe niat kabeh pengen ziarah ning Roma iso. Kare niat ora. Nah, setelah malaikat meyakinkan dengan jawaban yang sangat telak, yang tidak memungkinkan lagi pertanyaan lain, tapi luar biasa. Baru kemudian Maria menunjukkan iman sejatinya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Nah, dari jawaban Maria ini kita bisa melihat bahwa Maria adalah pribadi yang akhirnya menemukan sebuah jawaban yang sungguh luar biasa dan bisa menjadi contoh teladan. Inilah iman. Maria tidak lagi berpikir tentang apa untungnya aku ketika aku menanggapi panggilan ini. Dan apa yang aku dapatkan ketika aku menanggapi panggilan Allah yang seperti ini. Maria menyerahkan begitu saja kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama kita juga mendengar janji Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Ini adalah kepastian janji Allah itu. Pokoknya kalau Tuhan itu sudah punya rencana, pasti akan terjadi. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang terpatahkan, terbantahkan, terbatalkan. Lalu bacaan kedua, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak kita bersama untuk mencermati bahwa kita diajak memahami hidup iman itu bukan hanya sekedar ritual dan formalitas. Tuhan tidak mengendaki kurban dan persembahan, tetapi justru yang dikehendaki adalah hati yang tulus, hati yang ikhlas. Maria telah menunjukkan itu. Maka intinya sama, lihat Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Seperti yang sudah kita lanturkan dalam Mazmur tanggapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak jarang bahwa kita mencari Tuhan hanya dalam peristiwa-peristiwa besar, perayaan besar. Maka seolah-olah kalau tidak hebat, tidak besar, tidak luar biasa, kok gak matching gitu. Paskan ya kudu besar, nek gak besar, Natalan ya kudu besar. Jadi seolah-olah Allah hadir itu ketika peristiwa itu besar sekali. Kita diberi contoh yang luar biasa hari ini. Peristiwa itu tidak besar. Peristiwa yang sangat kecil dan sederhana. Allah justru memilih Maria dari kalangan orang kecil. Yang terpenting adalah hati. Bukan besarnya, bukan hebatnya, tetapi hati yang tulus. Maka dari itu, dari peristiwa ini mari kita memurnikan hati kita, Bapak Ibu, dalam menjawab panggilan Tuhan. Tidak perlu melalui peristiwa-peristiwa yang selalu hebat. Seolah-olah kalau nggak hebat itu Tuhan tidak melakukan tindakan karyanya. Beberapa hari lalu sudah saya tekankan. Ketika bagaimana
proses Naaman disembuhkan melalui peristiwa orang kecil, budak, perempuan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kita remehkan, setiap kali yang kita remehkan adalah orang kecil, wanita, itu kan mesti dianggap lemah tuh. Allah melakukan tindakan besar tidak selalu melalui peristiwa besar, peristiwa sangat kecil. Dan yang penting hati kita, sanggupkah kita dari hal yang kecil juga menyatakan diri di hadapan Allah. Tuhan, aku itu hanya punya yang kecil ini, iman yang seperti ini, hati yang seperti ini, kemampuannya seperti ini, tetapi terjadilah padaku sesuai yang kau kehendaki, kau rencanakan dalam hidupku. Allah memberkati kita.